Halo semua, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hubungan aktivitas masyarakat dengan aktivitas ekonomi. Video ini kami ambil untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Ekonomi Institusional dengan dosen pengampu Insinyur Lindon Reinhardt Pangemanan ME. Dalam pembahasan kami akan membahas dua kebudayaan, yang pertama dari Minahasa dan dari Padang. Nah, saat ini kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, itu Minahasa. Minahasa merupakan salah satu daerah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Minahasa memiliki beragam adat dan budaya yang dikembangkan, namun saat ini kami dari kelompok akan membahas dua budaya yang berhubungan dengan ekonomi di Minahasa. Yang pertama itu ada Mapalus. Mapalus merupakan suatu bentuk kebudayaan yang direalisasikan melalui kegiatan saling membantu dalam suatu kelompok, misalnya kelompok tani. Dalam teori dan praktek Mapalus, Jeturang mengemukakan pandangan masyarakat Minahasa bahwa hakikat manusia adalah makhluk kerja bersama, berketuhanan, dan manusia hidup untuk bekerja bersama Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Bekerja bersama dalam hal ini bekerja sama atas amanat Opo Empung, Opo Rengan-Rengan, Opo Wailan, yang dalam bahasa Minahasa yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Mapalus bukan hanya sekedar suatu kerjasama, namun untuk kebutuhan hidup masyarakat di Minahasa, yaitu salah satunya dalam bidang ekonomi, selain dalam bidang budaya, organisasi, manajemen kerja bersama, keagamaan, serta pertahanan dan keamanan. Hubungan dalam bidang ekonomi yaitu para anggota mendapatkan manfaat dalam melakukan Mapalus, seperti setiap anggota akan mendapatkan serta menerima hasil yang maksimal tanpa berpikir untuk membayar anggota atau tenaga kerja. Selain itu, manfaat yang didapat dari Mapalus yaitu dapat bekerja sama antar kelompok untuk memperbaiki kondisi sosial serta kondisi ekonomi yang sedang buruk. Yang kedua yaitu tradisi Toki Pintu. Upacara Toki Pintu merupakan salah satu dari rangkaian upacara pernikahan adat Minahasa. Kata Toki Pintu memiliki arti yaitu mengetuk pintu. Upacara ini dimulai dengan memastikan bahwa pengantin wanita dalam keadaan sunyi serta pintu dan jendela ditutup. Rombongan pria akan menghampiri kediaman mempelai wanita. Upacara ini merupakan tradisi yang berhubungan dengan ekonomi, di mana mempelai pria akan memberikan atau mengantarkan harta seperti emas untuk mempelai wanita. Ini memberikan simbol bahwa mempelai wanita bukanlah perempuan murahan, namun perempuan mahal. Upacara ini dilakukan dengan 3 kali mengetuk pintu mempelai wanita. Ketukan yang pertama, pintu tidak akan dibukakan dan mempelai pria akan memulai dengan dialognya. Ketukan kedua, mempelai wanita tidak akan keluar, namun yang akan keluar adalah perempuan lain. Dan pada ketukan ketiga, mempelai wanita akan keluar dari kamar dan mas kawin yaitu emas dan akan diberikan kepada perwakilan pengantin wanita. Namun, dalam upacara Toki Pintu tidak semua emas akan diterima oleh wanita, namun terdapat tawar-menawar antara kedua belah pihak. Setelah itu akan dilanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran apakah sudah sesuai dengan permintaan wanita. Padang merupakan salah satu kota terbesar yang berada di Pulau Sumatera. Padang juga merupakan salah satu daerah yang mempunyai tradisi dan budaya yang dilakukan oleh masyarakat, seperti adat Minang. Tradisi uang japiu. Tradisi adat Minang merupakan suatu tradisi yang dilakukan dalam pernikahan, di mana pria akan dibeli oleh wanita dengan harga yang tinggi sesuai dengan derajat pendidikan tertinggi pria. Tradisi ini biasa disebut sebagai uang japiu, yaitu di mana pada saat akan melangsungkan pernikahan, maka wanita akan membeli pria tersebut. Budaya uang japiu terikat pada kondisi ekonomi masyarakat yang miskin dan tidak memiliki profesi seperti nelayan dan petani. Mempelai wanita akan memberikan beberapa harta untuk meningkat derajat pria. Penukaran hantaran sebelumnya yaitu dengan
diganti menggunakan uang, namun nilainya harus setara dengan emas. Berikut adalah harga pria di Padang menggunakan uang Japuni. Yang pertama, seorang sarjana yang bekerja sebagai PNS berjumlah 10-15 juta. Yang kedua, seorang sarjana yang tidak mempunyai pekerjaan tetap berjumlah 5-10 juta. Yang ketiga, seorang sarjana yang berprofesi sebagai dokter berjumlah 25-50 juta. Yang keempat, seorang tamatan akabri yang berprofesi sebagai angkatan bersenjata Republik Indonesia berjumlah 75-100 juta. Yang kelima, seorang tamatan SMA yang bekerja sebagai PNS berjumlah 5-10 juta. Yang keenam, seorang tamatan SMA yang bekerja sebagai polisi atau TNI berjumlah 20-30 juta. Yang ketujuh, seorang tamatan SMA yang bekerja sebagai pegawai swasta berjumlah 5-7 juta. Dan yang terakhir, seorang yang tamatan SMA, SMP dengan pekerjaan sebagai pedagang, buruh tani, sopir dan nelayan berjumlah 3-5 juta.